Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Math. Dan hari ini kita akan bahas mengenai metode numerik, yaitu pembahasan tentang metode tabel ya dalam metode numerik. Nah, jadi ini ada teoremanya. Suatu range dengan selang A, B mempunyai akar bila FA dan FB itu berlawanan tanda. Ya, FA FB berlawanan tanda atau memenuhi FA kali FB itu lebih kecil dari 0 hasilnya. Nah, untuk memudahkannya, perhatikan dulu grafiknya. Ada dua grafik di sini. Yang pertama, grafik pertama itu untuk yang dia berlawanan tanda FA dan FB-nya. Jadi di sini karena FA kali FB itu lebih kecil dari 0, maka pada range X A, B terdapat akar. Pokoknya ingat aja, kalau yang di grafik pertama itu FA-nya positif, FB-nya negatif. Kalau dikalikan pasti lebih kecil dari 0. Nah, pokoknya kalau dia berlawanan tanda berarti terdapat akar di sana. Beda halnya dengan yang grafik kedua. Kalau di grafik kedua ini, FA dikali FB itu lebih besar daripada 0. Perhatiin lagi, itu grafiknya itu cuman ada satu garis ya di atasnya. Jadi dia itu hanya ada di antara yang bagian positif tuh. Tidak beda dengan di atasnya yang dia berlawanan tanda. Jadi yang di bawahnya itu cuma tanda sama. Oke. Nah, kemudian untuk prinsip-prinsip pada metode tabel. Konsep metode tabel ini adalah pembagian area. Jadi di mana untuk X yang dia adalah antara selang A, B itu dibagi sebanyak N bagian gitu. Pada masing-masing bagian itu dihitung nilai fx-nya. Misalnya X itu ada suatu selang A, B kan. Nah, antara A, B ini ada banyak bilangan gitu. Bilangan inilah yang dia terserah kita mau dibagi berapa untuk kemudian dicari nilai fx-nya. Jadi ada banyak ya, ini x1, x2, x3 sebanyak n-nya gitu. Dan n-nya nanti ini akan x-nya kita masukkan ke nilai fx-nya, nilai fungsinya. Misal selangnya itu minus 2,3. Nah, minus 2 sampai dengan 3 itu kan ada banyak sekali bilangan ya. Tapi di sini kita hanya ingin mencarinya dengan beberapa bagian saja, misalnya minus 1, 0, selanjutnya gitu. Cuman sampai berapa bilangan atau bagian itu. Nah, kemudian bagaimana sih tahapan dalam metode tabel ini? Yang pertama itu definisikan dulu fungsi fx-nya. Setelah itu tentukan range untuk x yang berupa batas bawahnya berapa, batas atasnya berapa. Kemudian temukan jumlah pembagiannya. Ingin dibagi berapa bagian ini? Nilai dari selang tadi. Dan hitung step pembagi H dengan rumus berikut. Kemudian untuk I dengan 0 sampai dengan N, hitung XI-nya berapa, Y-nya berapa. Nah, kemudian untuk mencari nilai K-nya itu di mana? Dengan cara dua hal ini. Pertama, kalau nilai XK sama dengan 0, maka dapat dipastikan XK-nya itu adalah penyelesaian. Misalnya, X ini udah dimasukkan ke nilai fx-nya dan ternyata didapat hasil 0. Nah, berarti hasil penyelesaiannya adalah X tadi gitu. Tetapi jika nilai fxk yang tidak sama dengan 0 atau dalam hal ini lebih kecil dari 0, jadi saya dibilang dia hasilnya negatif gitu ya. Penyelesaiannya dapat dilihat dari dua bentuk yang akan kita bahas ini. Yang pertama, bila fxk lebih kecil dari fxk kurang 1, maka xk adalah penyelesaian. Namun bila tidak xk kurang 1 adalah penyelesaian, jadi kita dapat mengatakan penyelesaiannya berada di antara xk dan xk kurang 1.
Contohnya ada ini, selesaikan persamaan dengan X tambah E pangkat X sama dengan 0, range-nya dengan selang minus 1,0. Untuk menyelesaikannya, persamaan dengan range tersebut dibagi menjadi beberapa bagian atau interval kecil sebanyak 10 bagian. Jadi 10 bagian ini disebut sebagai N-nya tadi ya. Nah, jadi antara minus 1 sampai dengan 0 dibagi 10, dapatlah dia minus 1,0, minus 0,9 seterusnya. Jangan lupa nilai fx-nya itu didapat dari mana sih? Itu dari nilai x yang dimasukkan, disubstitusikan pada fungsi persamaan tadi. Dalam hal ini x tambah e pangkat x. Jadi nilai x-nya ini gitu disubstitusikan, dimasukkan ke persamaan tadi. Misalnya kalau dia minus 1,0, masukkan deh ke persamaan, jadinya minus 1 ditambah minus 1 ditambah E pangkat minus 1. Kemudian untuk yang minus 0,9 juga sama, berarti minus 0,9 ditambah E pangkat minus 0,9, didapat hasilnya. Nah, jadi ini ada cara mudahnya ya, kalau tidak ada kalkulator saintifik bisa pakai Excel saja. Dan ini cenderung lebih mudah kan sih, biar lebih cepat juga mengerjakannya. Jadi pertama itu kita bisa masukkan rumusnya tadi ya, sesuai dengan persamaan yang dicontoh soal tadi. Itu adalah X tambah E pangkat X kan. Nah itu pangkatnya bisa dipakai tanda itu ya, sama dengan 0. Nah udah dimasukin angka rumusnya ya di atas, masukin nilai selangnya tadi kan dari minus 1 ya, minus 1, dan di sebelahnya ini kita coba masukin rumusnya supaya dia bisa otomatis menghitung jumlahnya, menghitungnya. Jadi kan F5, kenapa F5? Karena minus 1 tadi kita buat di F5 ditambah, kalau yang dia E pangkat X itu sama dengan rumus IXP, jadi kita buat IXP bukan F5 kan gitu. Sudah buat EXP, jadi sesuaikan saja dengan rumusnya. Oke, buka kurung F5 ya. Nah nih udah langsung dapat jawabannya. Bisa dilihat ini jawabannya sama ya dengan yang di modul tadi. Untuk yang minus 1 X-nya sama dengan fx-nya itu minus 0,63212 ya. Tadi diketahui kan selangnya itu minus 0 sampai dengan 0. Itu kan terdiri, kita bagi 10 jadinya kan salah satunya tuh ada minus 0,9, minus 0,8 sampai dengan titik 0. Nah, untuk jawabannya itu tinggal kita tarik ke bawah aja nih, dari yang rumus di atas tadi yang dari minus 1. Kalau ditarik ini udah langsung dapat jawabannya untuk yang X-nya minus 0,9. Nah, kan sama kan jawabannya minus 0,49343. Nah, untuk X-nya tadi ini supaya mudah kita tarik aja ke bawah lagi, itu sampai dia sampai 0. Bisa kita cari, mau sampai berapapun bisa ya, tapi ini kan bagi 10 0, jadi langsung otomatis dia dapat. Nah, begitupun dengan untuk hasil yang fx-nya itu bisa kita tarik ke bawah saja seperti ini ya. Tapi kalau nggak mau dibagi 10, n-nya mau lebih dari 10 bisa aja. Misalnya dibagi sekian deh, jadi minus 0,99 sampai dengan 0. Berapa sih itu ya, banyak ya. Itu tinggal ditarik aja lagi kita dia. Sama juga untuk hasil dari fx-nya juga ditarik aja ke bawah semua. Nah, jadi kita sudah dapat nih hasilnya. Seperti itu. Dari tabel itu diperoleh penyelesaian berada di antara minus 0,6 dan minus 0,5. Kenapa bisa seperti itu? Karena dari tabel tadi kita lihat yang dia batas antara positif dan negatif itu ada di X yang disebutkan tadi. Ya, jadi di F untuk yang minus 0,6 fx-nya itu minus sekian, dan yang minus 0,5 itu dia udah sampai ke positif. Jadi X akar-akarnya itu udah pasti ada di antara ini gitu. Nah,
Sehingga kita dapat menyimpulkan ya, penyelesaiannya itu ada di X sama dengan minus 0,6. Karena apa? Karena fx inilah yang dia terdekat dengan 0. Kalau tadi yang satunya kan dia sudah lebih dari 0 ya. Jadi yang paling dekat saja. Kemudian di sini katanya bila pada range X dengan selang minus 0,6, minus 0,5 kalau dibagi 10 bagian maka akan diperoleh fx-nya yang terdekat dengan 0 itu adalah pada X sama dengan minus 0,57 dengan fx-nya adalah 0,00447. Oke, kita akan buktikan. Tadi kan selangnya minus 0,6 sampai minus 0,05. Ada 10 bagian kan dibagi. Jadi kan dia ada minus 0,59, minus 0,58 dan seterusnya. Untuk rumusnya ini tinggal kita copy aja dari yang tadi. Copy kemudian paste ke sini. Nah, tinggal ditarik aja sama kayak tadi ke bawah ya. Jadi langsung kelihatan berapa aja nilai X dari selang tadi. Begitupun dengan fx-nya atau penyelesaian ini tarik ke bawah juga. Nah, jadi dari sini kelihatan di mana dia yang fx-nya berlawanan tanda itu ada di X sama dengan minus 0,57 dan X sama dengan minus 0,56. Jadi penyelesaiannya antara 2X ini. Tapi karena di sini yang paling dekat dengan 0 adalah yang fx-nya adalah minus 0,00447 yaitu X sama dengan minus 0,57. Berarti penyelesaiannya terbukti ada di X sama dengan minus 0,57.